Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PMI Saudi Arabia SPSK dari PT Duta Tanggul Selaras bekerja sama dengan PT Al Royan Cahya Mandiri. Alhamdulillah kami sudah selesai stem visa Basma. Sekarang kami menunggu jadwal OPP. Semangat! Kalau biaya itu sebenarnya aturan pemerintah itu zero, yang artinya tidak dibebani biaya penempatan. Apalagi khusus Timur Tengah. Ini yang menarik, karena sudah tutup terlalu lama dan ini momennya untuk dibuka, yang insya Allah SPSK Saudi ini akan di launching bulan-bulan ini. Karena masih menunggu proses selanjutnya. Yang sekarang sampai tahap sekarang ini sudah melalui tahap Basma di KBSA. Jadi tinggal 2 tahap lagi, OPP dan penerbangan. Jadi alhamdulillah ini berita bagus. Mau nanya, kenapa TKW atau TKI lah harus daftar SPSK? Apa keuntungannya agar mereka tidak lewat jalur yang tidak resmi? Jadi begini, skema SPSK satu kanal ini dijadikan pilot project oleh pemerintah. Kenapa? Moratorium ini sebenarnya masih ada untuk pengguna perseorangan, bukan pengguna yang berbadan hukum. SPSK satu kanal ini sebenarnya lebih prioritas G2G, government to government, karena ini pilot project. Tapi ya mungkin dibantu oleh P3MI untuk mendukung penempatan ini secara P2P. Gitu. Untuk memudahkan, karena ini 12 tahun ini masa yang lama, ya kan, masa yang lama untuk penempatan kembali ke Saudi. Jadi skema yang SPSK ini membedakan antara yang prosedural dan unprosedural. Apalagi dengan menggunakan ID siap kerja, itu paling simpel untuk pemerintah mengontrol mana yang prosedur dan mana yang unprosedur. Itu lebih simpel. Kalau untuk TKI sendiri, apa yang dirasakan keuntungannya? Misalnya, aku mending daftar SPSK aja sih, karena dapat ini dilindungi atau apa gitu, bahasa simpelnya. Ya, simpelnya lebih di dalam pelindungan. Pelindungannya ini dengan SPSK lebih terkontrol oleh pemerintah. Jadi berbeda jauh dengan unprosedural. Unprosedural itu tidak terdata nama-namanya di Dinas Tenaga Kerja Indonesia, di BP2MI, di Kemnaker tidak terdata. Tapi dengan skema SPSK ini semua terdata sampai di KBRI negara penempat. Pasti banyak teman-teman yang nanya, kalau daftarnya lewat SPSK dapat uang nggak sih? Jadi SPSK ini sebenarnya ada 49 PT sekarang. Dulu awal mungkin 58 PT. 48 mungkin yang terbaru update-nya. Teman, istilahnya kita mendapatkan keuntungan untuk pekerja migran itu melalui 48 PT ini yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk pembiayaan seperti tadi saya bilang, zero biaya penempatan. Tapi untuk uang saku ini sudah ada istiadat. Cuman kita harus menyesuaikan masa lalu dengan masa sekarang. Jadi tidak bisa dinilai dengan besar kecilnya uang saku, tapi kita nilai sekarang dengan perlindungannya. Soalnya banyak kan kalau kita atau TKW itu berangkat secara tidak resmi itu di sananya itu nggak jelas gitu. Baru berangkat beberapa hari, mungkin seminggu 2 minggu, Mas aku pengen pulang, gimana caranya? Aku kesini pakai visa ziarah gitu. Jadi kayak mendingan kita berangkatnya secara resmi saja, dapat uangnya nggak terlalu gede, daripada kita dapat gede di awal tapi susahnya belakang gitu. Sekarang aku mau nanya sama Pak ini, gantian aja. Siap, boleh. Kalau teman-teman sebenarnya kita udah pernah membahas ya, kita refresh lagi. Pak, kalau pengen daftar lewat SPSK ini sebenarnya syarat apa sih yang harus disiapin gitu? Nanti sisanya kan pasti diurus sama bapak-bapak lah gitu. Untuk persyaratannya, untuk persyaratan yang tadi Pak Yudi sudah sampaikan sih sebetulnya hampir sama. Hampir sama. Yang dulu
Cuman mungkin yang lebih terbaru sekarang itu tadi yang dibilang ada BPJS, sama mungkin tadi satu lagi ada yang kelupaan, surat izin dari keluarga. Oh, surat izin dari keluarga. Kalau misalkan memang yang sudah berumah tangga mungkin dari suami. Iya. Kalau yang belum berkeluarga ya dari orang tua seperti itu. Dan tambahannya juga mungkin tadi kalau kelebihan ya dari masalah SPSK ini, seperti yang kita tahu sekarang ya, dari masa moratorium 2011 sampai 2023 itu tetap ada penempatan sebetulnya ke Saudi Arabia. Cuman memang itu kita sebutnya itu unprocedural, karena memang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sekarang. Nah, kalau bicara kelebihan itu dari segi salary pun udah agak berbeda sebetulnya. Oh, beda. Oh. Nah, untuk yang sekarang berjalan itu mungkin pasaran antara 1.200 sampai 1.200, 1.000, bahkan 1.000 seperti itu. Nah, dan effort orang untuk berangkat ke luar negeri dari 2011 sampai 2023 itu saya rasa pun agak berbeda. Karena memang iming-iming uang fee yang besar, sehingga mungkin niat bekerjanya pun berbeda. Entah karena kebutuhan di sini mendesak dia butuh uang, jadi dia berangkat. Nah, persoalan-persoalan tersebut timbul karena memang yaitu tadi yang unprocedural itu tidak ada persiapan khusus sebelum mereka berangkat ke Saudi Arabia. Beda dengan SPSK ini. Minimum bekalan. Betul. Berarti ada pelatihan sebelum berangkat? Iya, pasti. Oh, seperti itu. Ini kan walaupun kita udah jelasin macam-macam sebelumnya di video saya, ini banyak banget Pak yang bilang seperti ini. Wah, nanti walaupun SPSK, nanti ujung-ujungnya ketika sampai di sana sama aja, gaji tetap sama, jam kerja juga nggak teratur. Apakah ada jaminan gitu kalau daftar lewat SPSK, misalkan nih 8 jam per hari, gaji 1.500, apakah itu ada jaminan gitu? Jadi memang untuk SPSK ini memang ini masih pilot project. Jadi ada beberapa hal untuk dalam negeri dan luar negeri. Sekarang yang kita masih jalankan itu yang di dalam negeri. Secara tertulis peraturannya memang yang seperti Mas Ferry tadi sampaikan, gaji 1.500, jam kerja pun sudah diatur. Bahkan pada saat si PMI ini melaksanakan 2 tahun kontrak kerja, dia akan mendapatkan bonus 1 bulan dari gaji dia bekerja seperti itu. Berarti di angka 1.500. Dan untuk ibadahnya pun sendiri itu tertuang di dalam perjanjian bilateral antara kedua negara, Indonesia dan Saudi Arabia. Diwajibkan setelah 2 tahun kontrak masanya habis, mereka harus diberangkatkan umroh minimal. Umroh. Kalau umroh kayaknya hampir setiap waktu bisa. Betul. Kalau haji yang susah. Iya. Nah, itu memang tertuang di dalam perjanjian kerjasama antara 2 negara tersebut. Nah, kalau untuk jaminannya, saya rasa karena memang sekarang sistem penempatannya dengan perusahaan berbadan hukum, dari segi perlindungan maupun ketaatan peraturan akan lebih taat sih, Mas. Harusnya. Kita dukung dan kita kawal. Oh iya. Gitu. Khawatirnya ya karena kan saya udah lama di Arab Saudi ya, mungkin Bapak lebih lama lagi. Banyak yang tidak sesuai gitu. Janjinya di sini apa, setelah sampai di sana beda. Itu faktanya gitu. Walaupun nggak semuanya sih.